para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Ketemu pada channel Amar Ma'ruf Media Sosial, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kalau saja video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah karena sentuhan tangan kreatif dari editor channel kita, yaitu guru inovatif dan kreatif nasional, Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi di Jawa Timur. Kalau saja Anda memandang manfaatnya ada di video ini, maka silahkan share kepada sahabat-sahabat, kolega, para peneliti, mahasiswa, supaya memiliki manfaat yang lebih banyak. Dan kali ini kita berada di episode 10 dari serial penelitian eksperimen dari narasumber Bapak Profesor Ali Saukhah PhD. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak Ali. Setelah kita berpuasa, kemudian berlebaran, dan kemudian puasa Syawal. Nah, iya betul. nah, saudara, ini adalah saat ini berada di episode 10 dari serial penelitian eksperimen, dan kita di episode 11 yang akan datang adalah akan memberikan summary, memberikan wrap up session terhadap apa yang kita lakukan selama ini dari episode 1 sampai 10. Dan tentu saja materi ini adalah materi yang cukup berat, sehingga saya yakin tidak semua orang suka, atau dalam arti seperti materi stand up comedy misalkan. Ini para ilmuwan yang punya passion untuk meneliti, untuk menjadi ilmuwan yang sekiranya ikut dalam materi ini. Silakan Pak Ali, gimana tema kita untuk mengendalikan variabel kontrol yang memiliki short term effect? Gimana Pak Ali? Ya, Pak Yanto, ini tetap lanjutan dari episode sebelumnya tentang bagaimana variabel yang ingin kita kendalikan untuk tidak ikut mempengaruhi variabel terikatnya itu dengan berbagai cara ya. Ya. Jadi ini cara yang mungkin pernah kita bahas, tapi bukan dalam kaitannya dengan pengendalian variabel lain. Ini agar kemudian tidak ikut mempengaruhi. Bolehkah saya sekarang share screen ya Pak Yanto? Silakan Pak Ali, share screen, dan sudah kita siapkan. Jadi saudara amati share screen. Kalau melihat ini sebaiknya pakai laptop, jangan pakai HP, karena kalau pakai HP saudara nggak akan melihat informasi yang ada di slideshow ini. Silakan Pak Ali. Iya Pak Yanto, sudah bisa dilihat ya? Oh, sudah jelas, terang benderang. Ya, jadi ini mungkin desain yang ketiga dari bagaimana mengendalikan variabel lain agar tidak ikut mempengaruhi variabel terikatnya. Jadi dalam paparan sekarang ini sekaligus ada dua variabel yang bisa dikendalikan. Yang pertama adalah mengendalikan variabel lain yang dapat mempengaruhi, karena waktu eksperimen lama yang Ya, kita Pak Ali. pernah bahas juga tentang pelibatan variabel yang bersifat long term dan short term effect ya. Ya, Pak Ali. Jadi kalau ya Pak Yanto, contoh Tanya Pak Ali. sebelumnya ya Pak Yanto. Ya, bertanya. Ini tadi kan Pak Ali mengatakan ini ada dua variabel. Itu kan hanya contoh saja kan. Bisa saja variabel Ya, yang dikendalikan itu bisa 3 sampai 4 dan sebagainya. Betul Kak? betul. Ya, oke. Betul. Tapi ini yang kira-kira memang sangat penting, karena pada dasarnya kalau melakukan eksperimen yang melibatkan variabel bebasnya itu metode mengajar. Biasanya metode mengajar itu kan tujuannya untuk meningkatkan kompetensi. Nah, kalau untuk meningkatkan kompetensi itu kan perlu waktu lama.
Ya. Yang biasa kita sebut itu katakanlah 16 pertemuan atau 10 pertemuan atau satu semester, itu kan eksperimen yang perlu waktu lama, dan itu sudah pernah kita bahas sebagai long term effect. Nah, kalau itu menggunakan long term effect seperti itu, maka antara pertemuan pertama, kedua dengan ketiga dan seterusnya itu bisa saja terjadi sesuatu yang kemudian ikut mempengaruhi hasilnya. Nah, itulah yang perlu kita kendalikan. Nah, cara mengendalikannya dengan melibatkan short term effect. Nah, jadi ini termasuk yang perlu disampaikan ini, karena itu bisa saja menjadi apa apa namanya faktor yang bisa mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua, ini contoh ini menggunakan subjek yang sama, menggunakan individu yang sama. Nah, kalau menggunakan individu yang sama, ada dua perlakuan yang beda, bisa saja urutan melakukan perlakuan yang beda itu bisa saja mempengaruhi. Jadi istilahnya itu the effect of order, ya, efek urutan. Nah, ini efek urutan agar agar efek urutan itu tidak ikut mempengaruhi hasil akhir. Maka itu juga perlu dikendalikan. Nah, ini kalau boleh saya jelaskan sebelum kita tutup ini share screen-nya itu. Jadi pada apa namanya kolom pertama itu ada sebagai contoh ya Pak Yanto, Ya. ada 20 individu, ada 20 subjek. 20 ini bisa disebut subjek, katakanlah dikelompokkan menjadi dua dalam kaitannya urutan ya. Ya, dalam kaitannya urutan dikelompokkan jadi dua. Subjek pertama sampai dengan subjek 10 itu dalam menulis membuat karangan itu pakai outline-nya. Jadi nanti dibandingkan dengan kalau tidak pakai outline itu urutannya pertama. Sedangkan subjek yang ke-11 sampai ke-20 itu menulis pakai outline-nya itu urutan kedua. Nah, kemudian setelah itu nanti hasil mengarang itu dikoreksi, dinilai, dan skornya kemudian dihitung ratanya. Nah, untuk yang urutan menulis tanpa outline, jadi mereka itu setiap subjek yang sama, ada 20 subjek yang sama itu menulis dua kali Pak Yanto. Pertama, saya tidak mengatakan pertama, menggunakan outline-nya dan kemudian tanpa menggunakan outline. Sehingga kemudian akan ada dua karangan, dan dua karangan itu berarti yang satu adalah karangan pakai outline, yang satu karangan tanpa outline. Itulah kemudian skornya dibandingkan. Tetapi urutannya sudah dikendalikan agar urutan itu tidak ikut mempengaruhi hasil karangan. Nah, Pak Yanto, sebelum saya tutup ini lagi, saya ingin menggarisbawahi bahwa pada dasarnya kemampuan menulis dari subjek-subjek ini sama. Jadi kalau toh misalnya kemudian diberi perlakuan, diminta mereka itu mengarang menggunakan outline dan tidak menggunakan outline, maka yang berubah itu bukan masalah kemampuan menulis. Yang mungkin berbeda itu adalah karena dipengaruhi oleh penggunaan outline dan tidak menggunakan outline. Dan itu berarti bukan masalah kemampuan mengarang, tetapi masalah kualitas karangan. Jadi kualitas karangan itu pada subjek yang sama, kompetensi mengarang yang sama, dengan kondisi yang berbeda-beda, maka itu bisa saja menghasilkan mutu karangan. Jadi kalau untuk short term effect itu yang dilibatkan adalah mutu karangan. Kalau long term effect itu yang dilibatkan adalah kompetensi, kemampuan mengarang individu itu. Begitu Pak Yanto, bolehlah saya Mas Nur, sebentar saya, Pak. saya ya Saya silahkan. apa urgensi untuk membuat highlight terhadap urutan itu? Urutan pertama, urutan kedua, lalu setelah Ya, itu dibalik. iya. Gini Pak Yanto, Hmm. kalau urutan katakanlah misalnya semua subjek ini
di dalam mengarang itu semuanya mulai dengan semuanya mulai dengan tanpa menggunakan outline, ya gitulah, saya balik ya. Hmm. Semuanya mulai dengan tanpa menggunakan outline, sehingga mengarang kedua menggunakan outline itu sama semua, maka kemudian bisa saja hasilnya menjadi lebih baik bukan karena menggunakan outline, tetapi karena sudah menulis dua kali, Oh ya. ya, ya. Karena sudah menulis dua kali, maka menulis keduanya itu akan menjadi lebih matang, mutu karangannya akan lebih baik karena urutan ke, urutan kedua itu akan dipengaruhi oleh apa yang ditulis pada urutan pertama. Tapi kalau kemudian menulis pakai outline dan tidak pakai outline, urutannya berbeda, maka kemudian kalau ada perbedaan bukan karena masalah urutan. Gitu Pak Yanto. Oke, ya, baiklah. Jadi, saudara pemirsa, inilah Boleh saya stop ya? Stop stop silakan, share ya. silakan Oke. kembali ke laptop dan Iya. baca pemirsa merenung-renungkan karena ini agak complicated ya. Iya. Agak agak complicated to make it simple. Jadi Pak Ali, kita perlu menjelaskan. Jadi ternyata prevensi itu kalau urutan itu diganti misalkan kalau ada perbedaan short term effect-nya itu bukan akibat apa outline atau tidak online, terakibat dari frekuensi menulis. Karena prakteknya adalah practice make perfect. Apakah bisa dianggap seperti itu, Pak Ali? Ya, Konseptualisasi. itu termasuk yang harus dikendalikan Oh, agar kemudian kematangan karena latihan, karena menulis dua kali, maka ya menulis dua kali itu bisa saja menjadi lebih bagus mutunya karena sudah menulis sebelumnya, sudah latihan sebelumnya, sudah melakukan tulisan sebelumnya. Tapi yang dilihat ini adalah bahwa urut bahwa apakah ada perbedaan antara menulis dengan menggunakan outline dengan menulis tanpa outline. Hmm. Nah, oleh karena itu Oh, urutan itu diubah, apa namanya, dibuat berbeda antara individu-individu yang dilibatkan itu, agar kemudian efek efek urutan itu dikendalikan. ya. Istilah bahasa Inggrisnya itu counterbalancing the effect of order. Oke. Counterbalancing the effect of order. Jadi Hmm. efek urutan itu sudah dibuatnya seimbang. Gitu Hmm. Pak Yanto. Ya, jadi lalu gimana ini random apa samplingnya, sampelnya gimana Pak Ali? Itu Ini Pak Yanto, ini sebetulnya istilahnya itu apa ya, perfect control of other variables karena menggunakan individu yang sama. Jadi hmm. menggunakan individu yang sama ini itu berarti semua faktor motivasi, kemampuan, kemudian laki-laki perempuan itu tidak akan jadi masalah karena skor yang dibandingkan itu skor yang dihasilkan oleh orang yang sama. Yang Oke. membedakannya, kalau toh misalnya skornya itu beda, itu karena penggunaan outline tadi. Ah, Jadi ini menggunakan individu yang sama. hmm. Sehingga boleh saya sebut bahwa kalau kita menyebut kelompok, maka bukan two groups of individuals, bukan two groups of individuals, Ya. tapi two sets of scores from the same individuals. Oh. Jadi bukan dua kelompok individu, tapi dua kelompok skor yang Hmm. dihasilkan oleh individu yang sama menulis, mengarang dengan menggunakan outline dengan urutan yang berbeda. Itu gimana Pak Yanto? Nah, mungkin Ini nanti saya akan tulis itu, ini saya akan benar. tulis itu Hmm. agar kemudian bisa dipaparkan dalam rangkuman nanti karena ini memang begitu. Ya, ini berarti Menggunakan individu yang sama itu tidak mudah dan juga jarang terjadi menggunakan individu yang sama.
biasanya kalau ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu individunya itu beda-beda. Ah, Tapi ini individunya sama, Pak Yanto. Jadi bukan mengadakan two groups of individuals, tapi two sets of scores. Dua set skor yang dihasilkan dari individu yang sama pada waktu mereka diberi perlakuan yang beda dalam urutan yang beda. Begitu, Pak Yanto. ya, jadi oleh karena itu ini tidak memasalahkan bagaimana samplingnya ini di diambil. Yang penting adalah individunya sama, skornya dari individu yang sama tadi. Mungkin awal-awalnya ini bisa Pak, samplingnya itu kan intake sampling, bisa kan? Nah, lalu dari, Ya, dari intake sampling itu mempertahankan kesamaan individunya dengan skor yang dimiliki awal-awal itu, bisa nggak? ya, jadi menggunakan intake groups istilahnya itu, menggunakan existing groups, existing individual dalam sekolah, dalam kelas itu juga tidak ada masalah. Karena yang dibanding-bandingkan itu skor yang dihasilkan dari perlakuan yang berbeda dari individu yang sama, gitu Pak Yanto. Jadi dari individu yang sama, dari intake group, intake sampling, gitu ya. Ya, kalau istilah intake groups itu bukan sampling. Samplingnya itu tetap saja nanti mewakili populasi. Artinya katakanlah 20 orang itu populasinya apa? Itu hal lain ya. Itu tidak kita bicarakan. Tapi sekali lagi tidak pakai random assignment seperti yang pernah Nah, kita bicarakan. itu yang saya maksudkan, tidak pakai random assignment. Memang Ya, betul. apa complicated ini. Jadi saudara-saudara harus mendengarkan berulang-ulang. Kalau sampai berulang-ulang kemudian belum juga telepon Pak Ali atau Nah, mengundang Pak Ali untuk berdiskusi di institusi Anda. Nah, ini saya kira sudah nggak ada yang ditambahkan lagi Pak Ali untuk hal ini. ya, jadi kalau contoh tadi Pak Yanto, contoh tadi kan mengarang ya. Mengarang itu bisa dipengaruhi oleh kemampuan yang berbeda-beda kalau individunya berbeda-beda. Tapi bisa juga mengarang itu bukan masalah kompetensi, tapi mutu karangan. Ya, Mutu karangan yang dihasilkan oleh orang yang sama, yang punya kompetensi yang sama. ya, Nah, contoh ini juga bisa diperlakukan di mana saja. Jadi artinya misalnya Pak Yanto, masalah pendidikan ekonomi atau ekonomi Pak Yanto hmm, misalnya. Ya, katakanlah pedagang itu menjualnya dengan senyum, hmm, ya, menjualnya dengan senyum, dengan menjualnya tidak pakai senyum. Itu bedanya apa? Hari ini dia banyak senyum, hmm, besok dia tidak. Nah, ini kira-kira lebih laris mana? Apakah senyum itu mempengaruhi kelarisan, nah, misalnya. ya, Jadi ini bisa diberlakukan di berbagai bidang yang kira-kira memang efek jangka pendeknya itu yang ingin diteliti. Begitu oke. Pak Yanto. Ya, tapi quote unquote quality dari writing itu tadi, itu kan tidak berarti quality dalam arti yang optimal karena tidak mempersoalkan kompetensi. Kalau kompetensinya tinggi, insya Allah quality-nya itu akan optimal. Tapi ini karena short term effect adalah quality pada point time of the research done, kan begitu. Ya, jadi bisa saja melibatkan individu yang heterogen. Jadi kalau misalnya katakanlah orang yang kemampuan mengarangnya belum tinggi, yang kita bandingkan bukan tidak ada kaitannya dengan kemampuan. Apakah dia menulis dengan menggunakan outline itu sama dengan tanpa outline. Hmm. Jadi yang akan kita lihat adalah perbedaan perbedaan hasil mengarang, Ya, bukan. oke. Ya. Jadi bisa saja skornya itu katakanlah dari rentang 100 yang kemampuannya tinggi itu dekat-dekat dengan 100 gitu ya. Tapi misalnya bandingannya antara 90 dengan 95. Tapi bagi yang kemampuannya tidak tinggi mungkin ada perbedaan skornya itu yang pakai outline itu 30, yang tidak pakai outline itu 25 gitu Pak Yanto. Ya, ya, ya. Jadi masalah kompetensi ini tidak akan ada pengaruhnya. Karena Oke. memang itu tadi yang dilihat itu hanya faktor bagaimana mutu karangan itu dipengaruhi oleh
mengarang pakai outline dan mengarang tidak pakai outline, gitu Pak Yanto. Oke lah, saya sudah mulai mengerti. Terima kasih Pak Ali dan saudara-saudara. Begitulah paparan kita, dialog kita saat ini mengenai bagaimana mengendalikan variabel untuk melihat short term effect di dalam eksperimen. Terima kasih Pak Ali atas kehadirannya. Besok kita akan ketemu lagi di episode yang ke-11 untuk melakukan summary dan wrap up session dari video kita di seri penelitian eksperimen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanta. Terima kasih kembali.